Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya. Judulnya begini: Yesus satu-satunya dan serba satu. Ya, supaya mudah dipahami ya. Yesus serba satu, Pak. Satu-satunya dan serba satu gitu ya. Itu lebih mudah ya kalau yang kita sering dengar di luar sana serba 10.000 ya toh. 10.000 serba 10.003 misalnya seperti gitu ya. Atau serba serba 100.000 gitu ya. Yesus satu-satunya serba satu ya. Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Kalau orang Katolik itu hampir tidak mau menyebut Allah. Protestan hampir tidak mau. Dia apa-apa pokoknya nyebutnya Tuhan. Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus, dia mau nyebut Allah Bapa, keburu dibully di medsos gitu. Ya. Dia menyebut Yesus Allah nggak berani. Orang Katolik suruh nyebut Yesus Allah nggak berani. Orang Protestan suruh nyebut Yesus Allah nggak berani. Nanti dibully gitu. Ya. Ya. Jadi yang disebut siapa? Allah Bapa ya. Allah Bapa. Nggak tahu dia Allah Bapa itu siapa ya. Allah Bapa itu beda dengan Bapa. Kemudian orang Protestan juga Tuhan, Tuhan, Tuhan. Setiap hari Tuhan, Tuhan terus. Saudara-saudaraku umat Muslim, kalau tanya ke Kristen, dia nanyanya gini, Pak HTD siapa Tuhanmu? Dia nggak mau nanya siapa Allahmu. Ya, ya pasti nggak berani nanya seperti itu ya. Oke, pengertian Tuhan dan Allah ini memang tidak clear di agama-agama di luar Kristen, ya, tidak clear ya, termasuk Protestan, termasuk Katolik. Jadi Protestan Katolik itu bukan Kristen ya. Itu tidak clear tentang Tuhan dan Allah. Bahasa sederhananya sudah ditunjukkan di Yohanes 1 ayat 1. Ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada Allah. Allah itu yang duduk di tata surga, namanya Yesus. Lalu ada firman itu yang berkarya, namanya juga Yesus. Saya ulang, simple sekali, sangat simple. Eksistensi Allah, keberadaan Allah itu serba satu. Satu, ada Allah, ada Tuhan. Allah itu yang duduk di tata surga. Supaya Anda mudah memahami, kadang-kadang saya memakai kata-kata ini, tapi ini perkataan saya ya. Allah itu yang duduk manis di tata surga, disembah di surga. Saya tambahkan memang duduk manis itu biar mudah dipahami. Allah itu yang duduk manis di tata surga, sementara Tuhan itu yang sering saya tambahin keliling-keliling berkarya. Ya. Yang duduk manis di tata surga namanya Yesus, yang keliling-keliling berkarya mencipta sesuatu namanya juga Yesus. Itu dua apa satu, Pak? Satu. Kalau roh Allah yang R-nya huruf besar itu selalu satu. Roh Allah, roh Tuhan ya sami mawon, sama saja, sama-sama Yesus. Nah, poin ini tuh nggak bisa dipahami oleh Muslim juga nggak bisa, oleh Katolik juga nggak bisa, oleh Protestan juga nggak bisa, oleh Bapak Yahweh apalagi. Poin yang sangat simpel ini ya, ada Allah, ada Rab. Allah itu duduk di tata surga, disembah di surga, Rab itu berkarya. Yohanes 1 ayat 1. Lalu Allah berkarya yang disebut Tuhan itu 5 kali sebagai firman, sebagai Yahweh, sebagai Yesus fisik manusia, sebagai Yesus tubuh kemuliaan, sekarang sebagai anak domba. Jadi sekarang Allah yang berkarya itu sebagai anak domba yang duduk manis di tata surga siapa? Tetap Yesus Allah. Yang berkarya anak domba ini siapa? Yesus juga, Yesus Tuhan. Satu apa dua, satu roh dan satu nama. Dari dulu begitu. Dari dulu ada firman, ada Allah, kembali lagi. Ada firman, ada Allah. Wahyu 19 ayat 13. Dulu Yohanes 1 ayat 1, ada firman, ada Allah. Sejak tahun 65 Masehi ada firman, ada Allah juga. Balik lagi udah itu udah clear itu. Ya.
satu Allah. Jadi Yesus itu satu. Satu yaitu sebagai Tuhan dan Allah. Nah, karena Yesus itu satu, maka semuanya serba satu. Nah, ini dia. Apa saja Pak yang serba satu? Kita mulai dari perjanjian lama ya, dari sejak di dalam perjanjian lama ya. Satu nama. Perjanjian lama pun sudah ada Tuhan Allah. Tuhan huruf besar Allah. Ya. Satu nama ya. Jadi dari dulu Tuhan Allah itu namanya satu, yaitu Yeshua, Yesus. Ya, Yahweh itu nama sebutan, ya, kemudian Bapa itu nama kiasan dan nama panggilan. Anak domba itu juga nama sebutan. Ya. Jadi awalnya Yesus, lalu sebagai firman, lalu sebagai Yahweh, lalu sebagai Yesus fisik manusia, sebagai Yesus tubuh kemuliaan, sebagai anak domba. Jadi baik Yahweh, kemudian Bapa, kemudian anak domba, ya, itu adalah nama sebutan, nama panggilan, nama kiasan. Tapi real name-nya adalah Yesus. Yang pertama serba satu. Jadi kalau Anda bilang Bapa itu nama nama untuk Yesus, ya salah. Nama Yesus selalu satu, the real name selalu satu. Karena Allah itu satu, karena Yesus itu satu, maka semua serba satu. Ya, itu dari situ dulu. Kemudian yang kedua adalah satu agama. Nah, karena Allah itu satu, maka hanya menurunkan di jagat raya ini satu agama yang disebut agama Yahudi. Ya, agama Yahudi itu baru muncul di Perjanjian Baru, di Yohanes 3 ayat 1 itu. Ada banyak juga nanti di Kisah Rasul itu juga agama Yahudi. Jadi Alkitab betul-betul menulis agama Yahudi. Ya, karena Allah itu satu, maka hanya menurunkan satu agama. Di jagat raya ini hanya ada satu agama yang diturunkan oleh Yesus, dimulai ketika Yesus menulis dengan jari tangan Allah, jari tangan Yesus di dalam Keluaran 31 ayat 18 yang disebut menurunkan Taurat. Lalu agama Yahudi ini akhirnya batal tahun 70 Masehi, robohnya Bait Allah dengan didahului pertama kali Allah dibentuk, Yahweh dibentuk jadi manusia namanya Yesus, lalu Taurat digenapi dan dibatalkan. Lalu Bait Allah dirubuhkan, maka sejak tahun 70 Masehi agama Yahudi completely finish. Tidak ada lagi agama Yahudi, ya. Tetapi muncullah orang-orang dari Israel yang sering disebut Yahudi palsu. Ini kata Yesus loh, bukan kata saya ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yahudi palsu disebutnya adalah jemaah iblis. Jadi tidak ada lagi agama Yahudi karena agama itu cuma satu. Ya. Allah yang satu menurunkan satu agama. Allah yang satu Tuhan Allah satu. Ya, Tuhan Allah satu menurunkan satu agama. Ya, clear ya? Agama Yahudi tok. Tidak ada lagi agama di jagat raya ini. Lalu orang mendirikan definisi. Pak, definisi agama itu apa? Definisi agama ya Yahudi. Karena cuma satu-satunya agama itu Yahudi, ya definisi agama itu apa? Ya Yahudi itu. Lalu Anda memunculkan definisi agama versi kalian, tujuannya supaya keyakinanmu masuk sebagai agama, kan gitu tujuannya. Katolik mendefinisikan itu. Agama itu harus punya kitab, harus punya nabi, ya nabinya siapa juga nggak jelas, kitabnya siapa nggak jelas, punya Tuhan dan punya tempat peribadatan, setidaknya kan 4 itu. Ya, itu semua sudah gugur ya toh pada saat Yahudi sudah selesai itu. Ya, Protestan juga bilang mendefinisikan agama, di luar kekristenan juga ada membuat definisi agama, tujuannya supaya keyakinan kami dimasukkan sebagai agama. Tidak ada agama di Jakarta ini selain Yahudi, dan itu sudah selesai. Sekarang era orang beriman bukan beragama.
Ya. Agama tidak bisa menyelamatkan. 100% karena Yesus itu satu, Tuhan Allah itu Yesus, maka segala produk-produknya, ini saya sering menyebut gitu, produk-produknya ya satu, agama ya cuma satu, Tuhan Allah itu ya cuma satu. Yang ketiga, surga. Surga itu juga cuma satu. Yang sekarang lokasinya langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1, Kisah 7 ayat 49. Surga itu cuma itu, yang sekarang di sana ada Yesus. Ya, karena Allah itu satu, maka surga ya cuma satu. Lalu muncullah para Allah. Para Allah di luar Kristen atau Katolik juga bilang punya Allah katanya. Punya surga sendiri. Di surganya Katolik ada 4 oknum. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus muter-muter, ada Bunda. Jadi keluarga surga katanya. Ya, keluarga berencana ya. Protestan sama. Protestan 3 enggak 4. Kalau Katolik itu 4 ya kan, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ada Bunda. Bunda ini lebih tinggi dari Anak. Ya. Bunda itu kalau bikin patung bundanya itu lebih besar dibanding patung anak ya. Astagfirullah. Ya ini fakta, ini real kok. Ya, kalau Allah yang benar, surganya cuma satu, surga langit di atas. Nah, ya, kalau Protestan 3, segitiga, ada Allah segitiga, makanya gitu kan. Di luar kekristenan, surgamu di mana? Di atas. Kalau di atas ya kamu sujud doa hadap atas. Surgamu katanya di atas, tapi kamu sujud doa hadap ke sana. Lho iki piye? Ya, Anda sedang mendefinisikan surga. Ya, mendingan Yesus. Yesus itu satu Allah, satu Tuhan, namanya Yesus, makanya surganya cuma satu. Surga yang sekarang ada Yesus di sana. Nanti akan diturunkan ke bumi, namanya Yerusalem baru. Nanti itu setelah kiamat, oke? Jadi tadi apa? Tuhan Allah itu satu, agama itu cuma satu, makanya tidak ada kesetaraan agama ya. Bagaimana bisa kesetaraan agama? Wong agama cuma satu. Bagaimana Anda bisa setarakan agama Yahudi dengan agama-agama lain? Lah agama-agama lain kan bukan agama. Itu hanya keyakinan Anda saja. Lalu Anda mendefinisikan supaya keyakinan kami ini dijadikan agama. Yang benar itu toleransi, bukan kesetaraan. Toleransi itu karena berbeda. Kalau kesetaraan dianggap sama, salahnya di situ. Ya. Kita bisa gaduh karena menganggap kesetaraan. Sama Pak, Allahnya orang Kristen sama orang Katolik sama orang Protestan sama orang Muslim ini Allahnya sama, ya salah. Allahnya beda, makanya disebut toleransi, bukan kesetaraan. Ya, yang mengatakan kesetaraan salah ya, yang benar itu toleransi. Kemudian tadi sudah ya, Allahnya satu, agama satu, surga satu, lalu kitab suci. Allah yang satu hanya menurunkan satu kitab suci. Apa itu? Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, yaitu di kitab Taurat Musa, Mazmur Daud, kitab Mazmur dan nabi-nabi. Yesus waktu itu berbicara tentang itu. Lalu ada muncul nanti perjanjian baru. Jadi satu-satunya kitab suci di jagat raya ini cuman Alkitab. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya Yahudi asli pasti jadi Kristen. Yahudi KW ya, nanti turunannya yang KW-KW. Penyembah patung, penyembah segitiga itu turunan dari Yahudi KW. Kalau hari ini ada Yahudi yang berkuar-kuar, makanya sama kan yang dipegang kitab-kitab Ibrani. Orang Katolik, orang Protestan yang dipegang Ibrani melulu, gitu. Ibrani KW. Kalau asli Yahudi asli pasti jadi Kristen. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru ini nyambung. Oke, jadi setelah itu satu surga, oke. Kemudian banyak yang lain juga lah ya. Satu keselamatan tentu saja, satu juru selamat tentu saja. Tapi inti pokoknya adalah satu Allah, satu Tuhan Allah, satu agama, cuman Yahudi, kemudian satu surga, kemudian satu kitab suci. Nanti di dalam
Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 itu dibuka semua kitab, nggak pakai suci, ya. Jadi ayat Alkitab very clear seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu ya. Jadi karena Yesus itu satu, karena Allah itu satu, maka semua serba satu. That is, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita berbeda, tidak apa-apa. Ya, bisa hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi itu, Allah yang punya nama Yesus Kristus. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.